tempat kita semua, boleh? Luar biasa. Umat Tuhan kalau sudah datang mencari Tuhannya, pasti wajahnya penuh sukacita. Kalau gitu saya mau cek, coba lihat kanan kirinya. Bapak Ibu, wajahnya sebelah kiri kanannya udah senyum belum? Udah senyum belum? Katanya kita mau ketemu Tuhan ya, mau belajar mengerti kehidupan dari Tuhan. Wow, pasti sudah senyum semua. Tadi saya di sini itu sampai jam 6 pagi. Tapi ternyata jam 7 sudah ada yang datang. Wow. Dan semuanya yang datang tuh rata-rata pakai tali warna merah. Mana yang warna merah? Yang warna merah luar biasa. Rajin. Sudah semangat ketemu Tuhan. Nah kalau sudah semangat kita mau berdiri dong ya. Kita mau memuji-muji Tuhan kita. Kita datang ke hadiratnya. Pertama dengan apa? Dengan ucapan syukur. Karena pagi hari ini kita diberi kesehatan, kekuatan untuk dapat menemui Dia yang maha mulia. Yang akan bersemayam di dalam puji-pujian kita, amin. Amin. Tidak kenal, tidak sayang. Saya perkenalkan teman-teman saya, ada Awi, Bro Awi. Halo, tepuk tangan. shalom. Ada Ika. Shalom. Ada Dewi. Dan pemain musik kita Andai. Tepuk tangan semuanya, kita memuji Tuhan bersama-sama, amin. Amin. Mau datang ke hadirat Tuhan? Mau dong. Lambaikan tangannya, lambaikan. Bersama gunung-gunung, pohon-pohon, memuji Tuhan, bergoyang, tepuk tangan, boleh goyangkan badan kanan kiri. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum yang muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang di mana? Di atas pujian. Bertepuk tangan di atas kepala. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Haleluya. Amin. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Puji Tuhan. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji
Wow, kenapa kita seru memuji Tuhan? Karena Dia baik sekali pada kita. Siapa yang sudah merasakan kebaikannya pagi hari ini, angkat tangan. Wow, kalau gitu kita mau katakan bahwa Dia baik sekali pada kita. Kita angkat pujian ini, mau masuk ke dalam gerbangnya dengan pujian rasa syukur kita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Nyatakan dengan sepenuh hati, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Dia baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, Tuhan Engkau sungguh baik, kami mau masuk ke dalam gerbang-Mu, memuji dan memuliakan Engkau dengan segenap hati. Puji syukur bagi Dia. Mari masuk gerbangnya dengan penuh ucapan syukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke dalam pelatarannya. Angkat pujian ini dengan penuh ucapan syukur. Mari masuk ke dalam gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan nyanyian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sama-sama, anugerahnya kekal selamanya. Luar biasa Tuhan kita baik sekali. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan baik, Tuhan Baik, sangat baik, sangat baik. teramat baik. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Silakan duduk kembali. Kita mau angkat pujian ini.
lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Nya, katakan selalu, Tuhan Engkau baik. Karena Dia memang baik bagi kita semua. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mau menyatakan iman kami dan bersyukur atas setiap kebaikan-Mu. Kalau kami datang dengan persoalan, kami percaya Tuhan, keluar dari tempat ini, kami menjadi lebih. Kalau kami boleh berada di tempat ini, itu pun karena kebaikan-Mu. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu. Benar Tuhan, kami yakin Engkau menyertai kami senantiasa. Kau baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Mari kita buka acara pada pagi hari ini hingga siang, sore, dan malam nanti. Hanya dalam satu tanda kemenangan dan kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa kalau pada pagi ini terima kasih Bapak kalau pada pagi hari ini kami boleh datang untuk bersama-sama dengan Engkau Tuhan, merasakan keindahan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa kami datang bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Engkau sendiri yang telah memilih kami. Engkau yang begitu baik, Engkau telah membawa kami ke tempat ini karena Engkau sendiri ingin berjumpa dengan kami. Memberikan rahmat-rahmat yang baru, pengertian-pengertian yang baru. Kami mau Tuhan pagi hari ini mengerti dan tahu bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Kita angkat pujian ini. Dia baik sekali bagi kita semua. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ketika kita menyadari kebaikan Bapa, akan lebih terasa ketika kita mau memejamkan mata kita. Kita
kita pejamkan mata kita dan kita mau melihat dengan hati. Apa saja yang telah diperbuat oleh Allah Bapa dalam hidup kita. Segala kebaikannya. Dan pada pagi hari ini kita mau berdoa bersama-sama. Karena kita ingin acara ini sungguh menjadi berkat buat kita semua. Sehingga kita pun boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Bagi keluarga kita, pekerjaan kita, komunitas kita semua. Biarlah Allah Bapa sendiri yang mengajari sehingga kita semua boleh menjadi berkat. Dan kita juga mau berdoa. Kiranya pada acara kali ini bersama dengan komunitas Santo Thomas. Kita boleh belajar mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan semuanya berjalan dengan begitu indahnya dari awal hingga akhir. Kita juga mau berdoa memberkati para pembicara. Biarlah apa yang mereka katakan sungguh-sungguh berasal dari Allah. Dan diterjemahkan oleh Roh Kudus ke dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Karena kita tahu Kitab Suci menyatakan bahwa kita adalah seperti biji mata Tuhan. Yang senantiasa dipelihara. Kalau kita berharap kepadanya maka Ia akan menjawab doa-doa kita. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Mari kita bangkit berdiri dan nyatakan dengan iman. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Umat saja nyanyikan dengan penuh kasih. Tuhan, Jadi biji matamu. terima kasih Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan selain lebih tinggi lagi katakan. Siapakah aku ini Tuhan? Terima kasih Tuhan. Jadi biji matamu.
pagi hari ini kami boleh berada di tempat ini. Biarlah kami yang mengangkat tangan ini kepadamu Tuhan, mau memberkati acara ini hingga semuanya berjalan dengan lancar. Biar Engkau sendiri berbicara dalam hati kami Tuhan, dan kami pun Kau pulihkan. Kau jadikan kami menyadari bahwa kami adalah lebih dari pemenang di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, segala hormat kemuliaan, sembah syukur kepadamu saja Tuhan, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Dari Puspas Samadi Klender, Jakarta. Hari ini Sabtu 28 September 2024. Inilah Retret Komunitas Santo Thomas, Belajar Mengerti Kehidupan, yang akan dipersembahkan oleh Romo Antonius Rajabana Omi, Romo Luki Nikasius PR, Mami Jun Wahono, Romo Eko Wahyu OSC, dan Romo Justinus Ardianto. Dan kita sambut Master seremoni kita, saya sendiri, Ladies Koko. Oke, shalom semuanya. Waduh, luar biasa, warna-warni sekali dari depan sini. Saya mau tanya lagi dan mau lihat lagi kekompakannya. Yang pojok sebelah kanan boleh minta tepuk tangan dan sorak-sorainya. Luar biasa. Yang sebelah kanan bagian depan. Wah, makin kencang. Yang kiri lebih kencang lagi. Yang ujung kanan dan bagian atas, mana sorak-sorainya? Wow, istimewa sekali. Pagi hari ini kita sudah sangat diberkati, di mana kita boleh mengisi hati kita dengan memuji-muji Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh mengasihi, mencintai setiap kita. Kalau kita tadi sudah menyampaikan puji-pujiannya, Bapak Ibu sudah saling kenal belum dengan kanan kirinya? Nomor sepatu udah tahu? Belum, berarti ya, deket Natal, lumayan jadi kado. Boleh kanan kiri saja diberikan shalom. Yes, puji Tuhan. Kalau kita sudah membagikan kasih dan cinta kepada orang di kanan kiri depan belakang kita, maka rasanya Bapak Ibu sudah siap memulai acara kita. Sudah siap? Sampai dengan malam hari nanti semuanya nggak ada yang pulang? Semua datangnya on time ke tempat ini? Pasti? Pastilah, panitia aja belum datang ke ruangan udah ada peserta loh. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ibu semuanya. Hebat. Coba bilang lagi sama kanan kiri, kamu luar biasa banget loh. Luar biasa pokoknya. Panitia aja belum siap, pesertanya udah datang on time banget. Ini bukan on time lagi, in time ya, in his time. Oke, di namanya retret kita pasti ada hal-hal yang membuat kita mundur sejenak dari rutinitas kita untuk kita belajar. Kalau ini acara besarnya adalah belajar mengerti kehidupan, namun sesi yang pertama ini kita belajar mengerti tentang keluarga. Untuk itu, mari kita bersama-sama menyambut Romo Bono yang akan membawakan sesi pertama kita. Berikan sambutan dan tepuk tangan yang meriah Romo Antonius Rajabana Obi. Selamat pagi semuanya. Anda sudah mengharapkan saya berbicaranya menggelegar, ternyata kecil sekali. Saya pertama-tama ingin mengajak kita semua, saya punya sesuatu yang istimewa di sini.
Anda tahu? Apa ini? Ya, ini tas. Ini tas apa ya? Tas belanja, benar. Tapi bagi saya ini tas ajaib. Ajaibnya bagaimana? Ini bisa menyimpan semua persoalan Anda, sebesar apapun. Jadi saya pertama-tama ingin Anda kumpulkan, siapa yang punya persoalan? Nggak usah tanya ya, banyak ya. Oke, sekarang coba kumpulkan persoalan Anda, dikumpulkan yang dari saku sini, semua dikumpulkan, terus dibawa ke sini, masukkan ke sini. Ayo kumpulkan persoalan Anda. Anda punya persoalan kan? Ayo kumpulkan, masukkan sini. Sebetulnya persoalan itu nyata enggak sih? Nyata atau tidak? Syukurlah, puji Tuhan tidak nyata. Jadi Anda punya persoalan atau enggak sih? Sebetulnya Anda punya persoalan atau tidak? Di mana yang punya, maju sini, masukkan sini. Main-main itu, saya nggak lihat persoalannya. Persoalannya nyata atau tidak? Nyata atau tidak? Jadi Anda itu punya persoalan atau tidak? Yes, Anda tidak punya persoalan apa-apa. Kalau bisa Anda membuktikan bahwa persoalan Anda masukkan ke sini. Itu yang penting. Jadi Anda itu punya persoalan ada di mana sebetulnya? Di pikiran sendiri. Pikiran itu real enggak sih? Saya enggak pernah lihat pikiran Anda. Jadi sebetulnya Anda punya persoalan atau tidak masalahnya? Tadi saya tanya pasti punya persoalan banyak sekali. Saya udah punya, tapi saya tahu saya tidak bawa tas besar-besar karena sebetulnya persoalan Anda tidak ada. Itu hanya ada di pikiran. Puji Tuhan. Dan saya ingin kita semua mengenal Tuhan. Anda tahu caranya mengenal Tuhan? Siapa yang tahu? Masa nggak ada yang tahu? Kitab suci, kitab suci, kitab suci. Dari kitab suci, dari kitab suci. Kitab suci, kitab suci. Kan kita mau belajar kitab suci ya Bu Jin ya. Apa kata kitab suci untuk mengenal Tuhan? Sederhana sekali. Yes, yang pertama dari 1 Yohanes bab 4 ayat 8. Barang siapa mengasihi, dia mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih. Apapun yang kamu lakukan, Matius 25, kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Yesus bukan Romo Bono. Nah sekarang lakukan sesuatu untuk saudaramu. Anything. Karena Anda melakukannya untuk Tuhan. Terserah. Do it now. Sekarang juga. Supaya Anda mengenal Allah. Jangan lihat saya. Lakukan sesuatu untuk saudaramu. Kiri kanan. Anything. Itu yang Anda lakukan untuk Tuhan. Itu kata kitab suci begitu. Siapa yang pergi, yang datang ke sini dengan pasangannya? Mana pasangannya? Ada di sampingnya? Lakukan sesuatu, karena itulah Tuhanmu. Matius 25. Lakukan sesuatu, anything, anything. Kalau dengan teman, lakukan dengan teman. Sesederhana itu, mengenal Tuhan itu. Yang kedua, mengenal Tuhan, kitab suci, kitab suci. Ini, wah, semuanya Katolik ya ini ya? Aduh. Saya senang Anda mengerti apa yang saya katakan. Selain mengenal Tuhan, mengasihi, Mazmur 46 ayat 11.
Apa yang dikatakan di situ? Ada yang membawa kitab suci? Ya, Mazmur 46 ayat 11. Kalau tidak membawa kitab suci, membawa HP. Boleh dibuka karena bukan untuk melihat YouTube atau TikTok, tapi kitab suci. Mazmur 46 ayat 11, apa yang dikatakan? Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah. Jadi bagaimana mengetahui Allah? Coba diam, mengetahui Allah. Do it. Kita adalah pelaksana firman, bukan hanya mendengarkan. Silahkan lakukan. Jangan lihat saya. Saya bukan Tuhan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Do it now. Lakukan sekarang juga. Dan ketahuilah Allah ada dalam keheningan. Sekarang, bukan nanti. Baik, cukup. Siapa yang bertemu dengan Allah? Siapa yang mengenal Allah? Oh, pulang saya. Mengenal Allah sesederhana diam saja. Bukan kata-kata saya. Allah kelihatan atau tidak? Oke. Karena itu bisa nggak mengenal Allah dengan mata kita ini? Mengenal Allah. Tidak bisa, karena mata kita tidak untuk melihat Allah. Mendengar juga sulit. Karena itu kita harus belajar to see without eyes, to know without mind. Melihat tidak dengan mata, mengerti tidak dengan pikiran. Karena Allah tidak bisa dilihat dengan mata, dan Allah tidak bisa dimengerti dengan pikiran. Tetapi Allah bisa dilihat oleh hati dan iman. Dan kalau kita ada di sini, kita akan mengenal Allah di dalam keluarga. Karena itu saya mengawali kita semua dengan mengenal Allah. Mengalami Allah, bukan dengan mengerti Allah. Kalau mengerti Allah, Anda sudah tersesat sejak langkah yang pertama. Dan karena itu harus sering-sering mengikuti firman Tuhan. Kapan Tuhan hadir? Ketika kita membaca firman Tuhan. Tuhan hadir ketika firman dibaca. Karena itu adalah sabda Allah, kata-kata Allah. Anda tahu kalau saya hadir di sini, ketika saya berbicara, tahu ya? Kalau saya ngomong dan orangnya nggak ada, Anda lari semua itu. Sama dengan Tuhan, tidak mungkin dia hanya firman-Nya saja, Tuhan yang nggak ada. Tuhan sedang berbicara. Itu yang saya ingin Anda mengerti. Ketika Anda membaca firman Tuhan, Anda bukan sekedar mendengarkan firman Tuhan, tetapi Anda bersama-sama dengan Tuhan yang hadir dan berfirman. Bukan hanya firman-Nya, tapi pribadinya juga hadir bersama Anda. Dan kalau Tuhan hadir untuk menyelamatkan. Yeremia 29 ayat 11. Aku merencanakan masa depan yang penuh sukacita dan damai sejahtera, bukan masa depan yang penuh dengan kekhawatiran. Maka sering-seringlah membaca kitab suci. Dengan cara itu kita menghadirkan Tuhan. Dan itulah yang diperjuangkan oleh Tante Jun dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya.
Tapi bukan hanya Tante Jun, semuanya. Maksudnya kalau choice, kalau bisa berpusat pada firman, beliau selalu mengatakan begitu. Dan itu benar. Itu benar. Saya ingin bertanya satu kali lagi. Kalau ada dua orang saling mencintai, ada Tuhan enggak di situ? Karena Tuhan adalah kasih. Jadi mungkin enggak dua orang mencintai tanpa Tuhan? Anda sudah tahu sendiri konsekuensinya. Kalau Anda saling mencintai, tidak ada Tuhan, tidak ada cinta. Karena Allah adalah kasih. Karena itu, di dalam keluarga tanpa Tuhan tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena Allah adalah kasih. Dan keluarga adalah Tuhan yang mempersatukan. Maka kita akan belajar mengerti tentang keluarga. Dan kita mulai dengan slide yang pertama, komunikasi. Komunikasi itu berasal dari keluarga merupakan wujud dari komunikasi yang sebenarnya. Komunikasi berasal dari dua kata kom, itu bersama-sama unifikatio, menjadi satu. Dan bersama-sama menjadi satu, itulah keluarga. Jadi keluarga sama dengan komunikasi. Jadi kalau keluarga tidak berkomunikasi, bisa atau tidak? Sudah jelas jawabannya. Tetapi komunikasi seperti apa? Itu berarti sekarang kita mesti tahu, komunikasi itu penting sekali. Karena itu kita mesti mengerti, kalau mau mengerti keluarga, harus mengerti apa itu komunikasi. Komunikasi itu ada 3 tahap, ini slide berikutnya. 3 level komunikasi. Komunikasi informasi, yang dikomunikasikan itu informasi. Sudah makan belum? Sedang ada di mana? Hujan atau tidak? Komunikasi, yang dikomunikasikan informasi. Ini penting, namun masih sangat elementer. Baca sendiri bisa, karena ini informasi. Ya. Ada kesatuan, tetapi kesatuan paham saja. Sama-sama ngerti, oh dia belum makan, oh dia itu kesatuan paham, mengerti di sini. Itu tahap yang pertama. Jadi kalau komunikasi setiap hari lumayan ada kesatuan. Kalau tidak komunikasi, ya sudah, tahap yang pertama pun tidak terjadi. Maka keluarga tidak bisa tanpa komunikasi. Tahap yang kedua lebih penting, yaitu komunikasi perasaan. Yang dikomunikasikan adalah perasaan. Dan ini sudah lebih dalam daripada komunikasi informasi. Karena perasaannya yang dikomunikasikan. Siapa yang hari ini bertanya kepada pasangannya, bagaimana perasaanmu? Apakah engkau baik-baik saja? Aduh. Nah, bagaimana bisa berkeluarga? Perasaannya pun enggak ditanyakan. Waktu pengantin baru, nikah hanya 1 bulan. Tanya setiap hari. Inilah komunikasi. Minimum 1 hari sebelum tidur tanya 1 pertanyaan. Apakah kamu hari ini merasa saya cintai atau tidak? Enough. Itu saja, tidak usah macam-macam. Anda dulu berjanji mau mencintai kan? Tanya itu saja tidak loh. Bagaimana ceritanya? Untung saya tidak. Komunikasi perasaan. Minimum tanya 1 kali sehari. Tidak usah banyak-banyak. Apakah engkau hari ini merasa saya cintai? Itu pertanyaannya. Merasa. Kalau dia bilang tidak,
Jangan ngeyel, saya memperhatikan kamu loh, oh, yang ditanyai yang merasakan kok. Jangan ngotot, tanya kalau tidak oke maaf, saya akan berusaha membuatmu merasa saya cintai. Satu saja pertanyaan, itu komunikasi perasaan. Itu yang membentuk keluarga. Bukan ribet-ribet macam-macam segala macam, tetapi perasaannya ditanya. Yang ketiga, itu level yang sudah lebih dalam. Tapi saya merasa bahkan yang pertama pun sering tidak dilakukan. Jadi kalau ada bunyi dari istri atau pasangannya, di silent. Lalu ditutup, dibalik HP-nya. Itu komunikasi pertama itu belum terjadi. Apalagi komunikasi tingkat yang kedua, perasaan. Yang ketiga adalah komunikasi pemberian diri. Karena itu dalam Ekaristi Tuhan mengatakan, inilah tubuhku, makan supaya kamu hidup di dalam aku dan aku hidup di dalam kamu. Pemberian diri, komunikasi yang paling tinggi. Karena itu Anda waktu berjanji dalam perkawinan, siapa yang masih ingat janji perkawinan? Aduh. Pastor paroki sedih. Janjinya saja tidak ingat bagaimana melaksanakannya. Serius, serius. Siapa yang masih ingat janji perkawinan? Sungguh-sungguh sedih, sungguh-sungguh sedih, sungguh-sungguh sedih. Janji yang pertama tadi ada yang angkat. Ya, janji yang pertama. Ya. Dalam suka dan duka. Apa itu? Mengasihi. Salah. Ada satu kalimat yang sangat penting. Saya, tapi tidak bisa nyebut nama saya. Saya tidak punya. Saya Joko, bukan Joko saya. Saya Joko memilih engkau, Wati, menjadi istri saya. Saya berjanji setia, not mengasihi. Saya setia. Apa itu dalam Untung dan Malang? Setia apa? Mengasihi. Salah. Lah janjinya aja lupa bagaimana menjalankannya. Kacau ini. Aduh, banyak begini. Saya berjanji setia. Nggak pernah saya dengar yang benar ini. Udah kelamaan sampai lupa boro-boro menjalankannya. Setiap hari ketemu aja udah sebel nek. Saya berjanji setia kepadamu. Apa itu kepadamu? Saya berjanji setia. Ingat, jangan pernah lupa lagi. Saya berjanji setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, sehat dan sakit. Ingat, malah yang ingat romonya. Gimana? Mengabdikan diri, itu yang penting. Saya berjanji mengabdikan diri. Itulah pemberian diri. Itulah apa yang dikatakan Tuhan. I dispose myself for you. I give myself for you. Karena itu saya menjadi abdi. I don't have my own body, mind, and soul. Saya sudah jadi abdimu. Coba yang datang dengan pasangannya, pasang lihat itu. Janjimu begitu tuh.
dulu. Dengan senang hati, dengan gagah perkasa pada waktu janji. Apakah engkau sadar apa yang akan kamu ucapkan? Ya Romo, silahkan janji. Aku berjanji untuk setia mengabdikan dirimu. Sesudah beberapa tahun tidak ada yang ingat satu pun. Alasan itu, alasan. Ya, sebetulnya mestinya diubah itu. Kalimat janji perkawinan itu satu saja. Saya mencintaimu, full stop. Sudah. Lalu kalau sudah lihat pasangannya begini, ingat janjinya. I love you, full stop. Tuh, sudah. Siapa jujur yang masih menjalankan janji itu? Wah, mengerikan. Lah kok tidak banyak? Susah saya. I give myself for you. Itulah pemberian diri. Dan itulah komunikasi. Karena itu Kristus memberikan diri. Dia tidak hanya memberikan prestasinya, tetapi memberikan dirinya. Kalau Anda memberikan gaji Anda kepada pasangan, Anda memberikan diri atau prestasi? Oke. Kalau Anda memberikan kehebatan Anda kepada pasangan, Anda jadi pejabat tinggi, CEO, Tuhan Allah, enggak bisa. Apa saja, itu Anda memberikan diri atau prestasi? Memberikan diri hanya ada satu cara, yaitu yang ditulis dalam rumus perkawinan, mengabdikan diri. Itu pemberian diri. Saya tidak punya lagi diri saya sudah memberikannya kepadamu, up to you. Lalu datang kepada Romo, Romo, pasangan saya enggak mau nurut saya. Aduh. Saya tanya, kamu tuh tahu enggak dulu janjinya bagaimana? Tahu Romo. Ngapain? Lupa. Ya sudah tahu jawabannya. Karena itu kacau balau. Pulang atau nanti sesudah dari sini, pembaharuan janji perkawinan. Katakan pada pasangan, saya mau kembali mengabdimu. Kamu yang punya atas diriku. Tapi Romo, kan susah. Komunikasi informasi, komunikasi perasaan, pemberian diri. Totally. Karena itu, keselamatan itu sudah pasti. Karena Yesus memberikan diri. Inilah tubuhku, makan supaya engkau hidup oleh aku dan aku hidup di dalam engkau. Kalau saya berdosa bagaimana? Tidak masalah. You are part of me. Engkau adalah bagian hidupku. Aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Kalau kami berdosa besar bagaimana? Aku mati untukmu. Karena itu keselamatan tidak bisa dipertanyakan lagi. Definitif, finito, finish, selesai. Jangan pernah takut Anda tidak selamat karena Yesus sudah mati untuk Anda. Itu komunikasi, sudah jadi satu. Tubuh dan darah Kristus mengalir di dalam diri Anda. Tidak bisa dipisah-pisah, tidak bisa. Ini tubuhku, ini darahnya Kristus, enggak bisa. Kristus di surga, Anda di surga. Karena Anda sudah jadi satu. Itulah komunifikasio. Bersama-sama menjadi satu. Itulah keluarga. Karena itu tentang hidup kebahagiaan di surga sudah bukan pertanyaan. Itu yang pertama. Keselamatan sudah definitif oleh Kristus. Kristus yang mengerjakan, bukan kita. Dan yang kedua jaminannya adalah Maria Ratu Surga. Ratu berkuasa enggak?
Berarti Maria berkuasa enggak di surga? Dan seorang ibu yang punya kuasa di surga, apakah mau melihat anaknya tidak masuk bersama dia? Nah, tinggal percaya saja. Jadi mulai sekarang surga enggak usah dipusingkan ya. Sudah selesai, sudah definitif. Kristus mati untuk kita, Maria Ratu Surga, selesai. Kalau tidak berarti Anda enggak percaya. Kalau Anda percaya selesai. Karena itu kita diselamatkan oleh iman. Nah sekarang yang ini sudah beres, enggak usah pusing. Sekarang bagaimana bisa hidup di bumi seperti di surga, itu poinnya doa Bapa kami. Dan jadikanlah keluarga sebagai surga. Kesimpulannya begitu dan Anda langsung diam. Anda ngerti maksud saya. Ketika keluarga menjadi surga lalu, wah kok gitu ya. Saya maunya datang jawabannya lain. Surga kalau bisa ganti pasangan. Enggak ada jawabannya itu. Jawabannya kembali ke keluarga Anda sendiri. Karena masalah di sana sudah selesai. Tinggal masalah surga di atas bumi, di keluarga Anda masing-masing. Mari kita coba lihat slide yang berikutnya. Saya membawa HP karena kadang-kadang mata saya tidak bisa melihat dengan sangat jelas yang ada di sana. Tetapi mudah-mudahan tetap bisa. Karena itu komunikasi di dalam keluarga merupakan pemberian diri secara total. Pemberian diri secara total. Dimulai dengan suami istri yang saling memberikan diri yang terungkap dalam janji perkawinan. Yang diberikan adalah dirinya, total. Karena itu yang paling konkret adalah mengabdi. Mengabdi, ini persis seperti Kristus. Dia memberikan diri bukan untuk dilayani tetapi untuk yang melayani itu siapa? Tuan atau abdi? Abdi, persis. Kalau Anda melayani, mengabdikan diri, Anda seperti Kristus. Dan surga dimulai di situ. Ya, pengabdian, pemberian diri sepenuhnya. Itulah komunikasi yang sebenarnya, memberikan diri. Yang diberikan diri, ada yang tidak diberikan enggak? Ketika diberikan diri kita, ada yang tidak diberikan enggak? Nah, ini sudah mulai tidak berani menjawab ini. Bahaya ini. Kalau saya memberikan diri sepenuhnya, ada yang saya simpan untuk diri sendiri enggak? Nah, baru berani jawab. Itu berarti satu paket. Maka saya mau tanya, siapa orang paling menjengkelkan di bumi ini? Pasangan. Itu benar, itu jujur. Siapa yang paling menyebalkan di bumi ini? Pasangan, berbahagialah kalau begitu. Karena itu yang benar, Tetapi siapa yang paling membahagiakan di bumi ini? Pasangan. Siapa yang bisa melindungi saya di bumi ini? Pasangan. Paket lengkap yang diterima, jangan hanya baiknya saja, menyebalkannya juga diterima. Dan memang pasti pasangan itu paling membahagiakan, paling menyenangkan. Tetapi pada saat yang sama pasangan juga adalah yang paling menyebalkan. Puji Tuhan. Salah dewe, salah sendiri. Tapi itu bukan kesalahan. Itulah pemberian diri. Anda menikah satu paket. Terima semuanya. Kalau tidak paling menjengkelkan itu bukan pasangan Anda. Itu pasangannya orang lain. Itu pasti. Kalau Anda sungguh tinggal bersama 24 jam per hari, bertahun-tahun, pasti tahu maksudnya.
Terberkatilah mereka yang ditabiskan dan hidup sendiri. Bukan, masing-masing punya jalannya sendiri. Saya hanya ingin membawa kita masuk dalam realitas janji Anda sendiri. Tetapi pada saat yang sama, Anda adalah orang yang paling berkualitas di dunia ini. Yang paling tingkatnya paling tinggi adalah Anda. Yang berani memberikan diri sepenuhnya tanpa syarat mengabdikan diri untuk pasangan. Dan Anda buktikan itu bertahun-tahun. Saya kadang-kadang heran dan kagum sekali. Berantem, saling menyakiti, menyebalkan sekali. Dan pulang masih tidur bersama. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Anda sendiri. Wow. Karena itu disebut sakramen. Menyucikan. Yang menyucikan, yang menyebalkan itu justru. Karena Tuhan mengatakan barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Dan salib yang harus dipikul setiap hari, Anda tahu? Nah, sekarang sudah mulai pintar. Dan karena itu dengan setia Anda pasti suci dan pasti masuk surga. Karena berarti Anda pasti jadi murid Yesus. Karena pasti menyangkal diri dan pasti memikul salib setiap hari. Pasti. Yaitu yang menyebalkan itu dari pasangan. Salib Anda sebagai pasutri adalah kebiasaan pasangan yang menjengkelkan, yang dulu pada waktu menikah mau diubah. Nah, langsung tahu kalimat berikutnya. Anda seperti paranormal. Mengerti persis apa yang saya maksudkan, karena Anda mengalaminya. Dan ketika Anda bisa menerima itu, dan tetap mencintainya, Anda berarti memikul salib setiap hari, tidak bisa diubah, hanya bisa dipikul sampai mati. Dan Anda menjadi murid Kristus yang sempurna dengan menjadi pasangan yang setia. Amin. Dan karena itu disebut sakramen, menyucikan. Yang menyucikan adalah kebiasaan pasangan yang menjengkelkan. Karena ada yang mengatakan, Scott Peck yang mengatakan. Dia mengatakan begini, true love begins when honeymoon ends. Lah kalau masih honeymoon semua orang bisa. Tapi ketika honeymoonnya hilang dan tetap I love you full stop. Anda menjadi suci, menjadi murid Yesus. Karena Anda masuk dalam true love. Karena itu nanti kalau pulang kan biasanya makin lama makin hafal toh yang menjengkelkan dari pasangannya. Hafal toh? Nah besok jangan jengkel lagi, toh sudah begitu tiap hari. Jadi begitu menjengkelkan bilang, aduh sayang kamu menjengkelkan sekali, terima kasih luar biasa. Anda membuat saya masuk surga. Gitu. Ya, jadi itu yang penting. Dan itu realitas, itu kenyataan. Karena cinta bukan berdasarkan senang tidak senang, menyebalkan atau menyenangkan, tetapi pemberian diri. Inilah tubuhku, makan supaya kamu hidup oleh aku. Karena itu keselamatan definitif. Tidak berubah-ubah. Dan itu yang terjadi. Karena itu Tuhan mengatakan lakukan ini untuk mengenangkan aku. Yang dikenangkan cintanya yang tidak pernah berubah. Seperti mama terhadap anaknya. Menjengkelkan anaknya bukan? Ya anaknya. Apalagi baik. Itu sama Yesus dengan kita. Kalau dalam choice dikatakan relasinya tidak berdasarkan baik buruk, tetapi belonging, bagian hidup. You are belong to me, I am belong to you. Saya mengatakan begitu karena ada orang choice di sini, ada orang choice di situ.
Dan itulah perkawinan, itulah keluarga. Maka nanti kita perlu pembaharuan janji perkawinan. Karena sudah pada lupa semua. Apalagi melaksanakannya. Ya, kita lihat sesudahnya. Pemberian diri secara total itulah yang kemudian menghasilkan ciptaan baru, yaitu anak, pemberian diri. Dan ini adalah cara Tuhan menghantar kita kepada cinta sejati. Tuhan itu tahu bahwa yang membahagiakan kita adalah mencintai tanpa pamrih. Itu yang membahagiakan. Dan Anda karena itu diberi pengalaman. Waktu jatuh cinta, terus mau menikah itu bahagia sekali toh? Masih ingat enggak? Masih bahagia enggak? Ya, udah mulai ragu-ragu yang bagian itu. Tetapi ingat saja bahwa itu membahagiakan sekali. Jatuh cinta terus siap menikah, wah dengan gagah perkasa mau memberikan dirinya sepenuhnya tanpa syarat. Saya di dalam hati cuma mengatakan, kok wani-wani nih ya, berani-beraninya gitu. Tapi itulah langkah iman, karena percaya dan itu pengalaman. Karena bahagia sekali ketika mencintai dan bisa memberikan diri itu bahagianya luar biasa. Karena itu ada yang disebut bulan madu. Tapi Tuhan hanya mau bulan, bukan tahun madu. Enggak ada tahun madu. Bulan madu. Karena apa? Karena Tuhan ingin memurnikan cinta kita. Jadi tujuan perkawinan pertama-tama bukan kebahagiaan. Tujuan perkawinan pertama-tama bukan kebahagiaan. Jadi kalau Anda minta berpisah, cerai karena tidak bahagia itu salah. Karena tujuan perkawinan bukan kebahagiaan yang pertama-tama. Tetapi memurnikan cinta. Dan ketika cintanya murni, Anda bahagia. Gitu. Karena itu yang paling penting setiap hari memurnikan cinta. Karena itu juga diberi kebiasaan pasangan yang menjengkelkan. Supaya cinta Anda makin hari makin murni, lalu menjadi murid Kristus, lalu masuk surga. Ada yang mau jalan lain? Mau menikah tapi tidak punya pasangan yang menjengkelkan, semua menyenangkan, tenang, tidak terganggu, pokoknya damai sejahtera. Ada yang mau begitu? Ada enggak yang begitu? Ada di kuburan. Ya enggak ada. Terima semua dengan seluruh paket. Jalannya cuman itu. Kalau Anda mau menikah, masuk surga, menjalankan sakramen perkawinan adalah memberikan diri sepenuhnya dan menerima sepenuhnya. Satu paket. Lalu justru ketika bisa menerima dan tetap mencintainya, itulah cinta yang sejati. Dan Anda kemudian naik menjadi pribadi yang kualitasnya nomor satu. Yang bisa mencintai seperti Kristus mencintai kita. Dan itu berarti kita adalah pelaksana sabda. Dalam Injil Yohanes dikatakan, inilah perintahku. Satu-satunya dalam Injil yang Tuhan menyebut inilah perintahku. Inilah perintahku, yaitu hendaklah kalian saling mencintai seperti aku mencintai kamu. Seperti Tuhan. Dan Anda kemudian sudah setia menjadi pengikut Kristus. Satu paket. Tidak terbagi-bagi. Itu jalannya. Kalau Anda mau bahagia tetapi tidak mau mencintai, tidak mau memurnikan cinta, tidak bisa. Itu seperti ibu-ibu, maaf, yang cita-citanya kurus, hobinya kuliner. Enggak bisa. Enggak bisa, itu berlawanan. Saya mau bahagia tapi tidak mau mencintai, enggak bisa. Karena bahagia adalah buah dari proses pemberian diri yang total. Dan karena itu Anda bahagia.
Dan Tuhan sudah memilihkan satu pasangan yang khusus. Dari 7 miliar orang, hanya dia yang mau bersama Anda. Bertahun-tahun. Luar biasa. Luar biasa enggak sih? Bagi saya itu kagum sekali loh. Ini Tante Cuni kalau sama suaminya dituntun-tuntun kemana-mana. Ini disenggol saja sudah jatuh. Tapi dibawa-bawa terus loh itu. Kemana-mana. Benar ya? Karena janji perkawinan. Memberikan diri dan menerima secara total. True respect adalah acceptance. Respect, rasa hormat yang benar adalah menerima. Karena itu dalam janji perkawinan berikutnya, aku berjanji untuk mencintai dan menghormatimu sepanjang hidupku. Mencintai dan menghormati. Dan true respect is acceptance. Saya mau menerima, saya mau menghormati kamu, tapi kamu yang berubah sedikit, itu bukan respect. Itu artinya tidak terima, not respectful. Dan itu tidak sesuai dengan janji Anda. Maka itulah janji perkawinan, menakjubkan. Menakjubkan. Ada yang bisa begitu dan dijanjikan di depan Tuhan, di depan orang banyak untuk seumur hidup. Wow, saya yang mendengar saja sudah kagum, terkagum-kagum. Tapi mungkin yang menjalaninya tidak sadar. Antara tidak sadar, tidak mengerti, ngantuk, atau mabuk. Maka ketika dijalankan di tengah jalan, lah kok begini? Lah janjinya dulu apa? I love you, full stop, titik. Itu yang terjadi. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini lebih dalam lagi. Jadi proses komunikasi itu merupakan proses inklusi. Inklusi itu begini. Memasukkan orang menjadi bagian hidupku. Itu proses mencintai. Ketika saya mengatakan I love you, berarti kamu menjadi bagian hidupku. Memasukkan, include, inklusi. Itu, menjadikan bagian hidupmu. Dan ini terus-menerus proses yang dialami seumur hidup. Persoalanmu adalah persoalanku. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku. Namanya tidak mencintai adalah masalahmu, persoalanmu, bukan urusanku. Itu namanya proses eksklusi. Mengeluarkan dia dari hidupku. Bisa jadi di dalam rumah tangga, suami istri hidup sendiri-sendiri. Karena tidak menjalankan proses inklusi itu. Ya sudahlah, kita tinggal serumah tapi you di kamar saya di kamar sini. You melakukan apa itu urusanmu, bukan urusanku. Ada enggak yang begitu? Enggak usah kenceng-kenceng. itu hanya pancingan saja. Itu yang terjadi kalau kita tidak melalui proses inklusi yang terus menerus. Memasukkan perkaranya. Tapi kok ribet loh, persis mencintai itu mau ribet. Karena Anda sudah memberikan diri menjadi hamba. Asisten rumah tangga kok enggak mau ribet. Enggak ada. Itu yang terjadi kenapa Anda menikah dan membangun keluarga. Dan itulah jalan kesucian, itulah jalan kebahagiaan, itulah sakramen. Kita jangan menilainya sebagai yang negatif, tetapi positif. Maka terus-menerus menjadikan proses inklusi, peduli. Dan pada waktu itulah saya menyangkal diri. Karena kemudian saya mau repot. Memanggul salib. Padahal kalau saya sendiri saja tidak berdiri ya sudah, yuk urusan, saya mau ke sana,
Bukan, ora bali, ora apa-apa. Lebih enak itu. Tapi tidak begitu mencintai. Mencintai justru peduli. You mau kemana, ada apa di sana. Oke, bisa nggak saya ikut? Oh enggak, ini urusannya berbeda. Oke. Repot, mau repot, menginklusi. Your problem is my problem. Jadi lawan cinta bukan benci. Lawan cinta adalah egoisme. Orang yang egois tidak bisa mencintai. Karena tidak bisa menginklusi orang lain ke dalam hidupnya. Dan karena itu ketika proses itu dijalankan terus-menerus, maka mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu seluruh proses perkawinan ada proses makin satu, makin satu, makin satu. Makin inklusif, makin inklusif, makin inklusif. Sudah tidak lagi tergantung baik buruk, benar salah. Engkau adalah bagian hidupku, kita sudah satu. You baik, kita satu. You tidak baik, kita satu. Itulah cinta. Proses inklusi. Kok angel ya, kok sulit ya? Telat. Sudah sampai sekarang kok malah tanya susah. Persis itu yang terjadi dan itu proses yang justru menyucikan. Mari kita coba lihat. Jadilah, karena itu jadilah cinta yang universal. Karena proses inklusi itu tidak ada lagi yang asing. Memang awalnya dari keluarga. Suami istri menjadi bagian hidupku. Tetapi kalau semuanya bisa dimasukkan, lalu kita menjalankan perintah Tuhan dalam Yohanes bab 17. Ketika dia berdoa kepada Bapanya, ya Bapa, aku berdoa kepadamu. Aku mohon supaya semua ini menjadi satu. Seperti engkau dan aku ya Bapa adalah satu. Supaya dunia tahu bahwa mereka adalah muridku, yaitu ketika mereka bersatu. Dan itu yang terjadi. Karena itu setiap paroki, dimanapun, seksi-seksi manapun, ribut terus. Karena itu perlu bersatu. Supaya sungguh-sungguh kita murid Kristus. Tanda kita murid Kristus adalah bersatu. Menginclude, memasukkan proses inklusi menjadi bagian hidupku. Bukan kepo ya, kepo itu beda. Kepo itu mau tahu supaya kemudian saya bisa sadar bahwa saya lebih baik dari dia. Itu namanya kepo. Kalau inklusi justru saya yang memberikan diri saya. Masalahmu adalah masalah saya juga. Mari kita mengatasinya bersama. Itu keluarga. Karena itu makin satu, makin satu. Jadi tujuan perkawinan pertama adalah memurnikan cinta kasih. Tujuan perkawinan yang kedua adalah makin satu. Karena mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Dan menjadi satu itu proses. Bukan begitu janji terus jadi satu. Tidak. Karena itu kalau sudah jadi satu, tidak ada lagi kritikan, tidak ada lagi penghakiman, tidak ada lagi kebencian. Kalau mengkritik ya berarti mengkritik dirinya sendiri karena mereka bukan lagi dua melainkan satu. Tapi seringkali lucu. Seringkali saya juga memperhatikan suami istri milih barang yang bagus lalu suaminya, bagus sekali ini ya, istrinya tunjukkan. Suaminya bilang, kamu tuh pilihanmu tuh, ndak mutu. Padahal yang dipilih pertama ya dia itu. Mengerti maksud saya? Nah gitu. Lah mengkritik dia ya mengkritik diri sendiri, emang Anda bukan lagi dua melainkan satu. Kok ada yang pertama terpingkal-pingkal ini? Pengalaman itu pasti. Karena itu begitu memproses inklusi semua dimasukkan tidak ada lagi musuh. Dan kita kemudian menjalankan firman Tuhan. Kasihilah musuh-musuhmu. Karena musuh pun diinkludekan. Dijadikan bagian hidupku.
Maka di dalam Tuhan tidak ada musuh. Bahkan Tuhan mengkritik kalau hanya berbuat baik kepada orang yang baik saja. Apa lebihnya kamu kalau berbuat baik hanya kepada yang baik kepadamu? Enggak lebih, Anda enggak bisa menikah. Karena pasangan itu selain baik juga menyebalkan. Karena justru itulah relasi yang otentik. Kalau tidak menyebalkan itu bukan pasangan Anda itu. Pasti pasangannya orang lain. Tidak usah coba, nanti ketika jadi pasangannya sendiri juga menyebalkan. Sama saja, sama saja. Karena memang itu proses hidup sehari-hari 24 jam setiap hari. Tetapi persis karena itu Anda menjadi pribadi yang berkualitas. Karena Anda bisa menerima yang baik dan yang juga tidak baik. Makin hari makin satu, makin satu. Dan bisa merayakan kehidupan perkawinan dengan penuh sukacita. Amoris Laetitia, tulisannya Bapak Fransiskus. Sukacita perkawinan, menggembirakan. Persoalannya adalah kita itu selalu berpikir berdasarkan data lama, bukan data baru. Jadi 90% yang kita pikirkan itu sudah kita pikirkan kemarin. Dan dari 90% itu 75% negatif. Bayangkan itu. Nah kalau tiap hari ketemu terus mikir tentang pasangannya, yang dipikirkan yang positif atau negatif? 75%. Itu berdasarkan penelitian dan di situ soalnya. Maka bagaimana caranya? Jangan mikir pasangan, cintai. 1 Korintus saya tunjukkan kepada Anda. Maaf saya tidak punya kitab suci yang cepat, jadi saya pakai HP yang cepat. Saya tunjukkan kepada Anda. Coba buka e-Katolik tanggal 12 September bacaan yang pertama. 12 September ada kalender liturgi, pilih tanggal 12 hari Kamis, bacaan pertama 1 Korintus 8 ayat 1b. Ditulis di situ, ada yang sudah ketemu? Kalau belum saya bacakan, lebih enak. Ya, tapi dengarkan. Ya, oke. Saudara-saudara, pengetahuan menjadikan orang sombong. Kitab suci yang bilang, bukan saya. Nanti ngeyel kepada saya. Lalu gimana Romo kalau enggak tahu? Enggak usah ngeyel, kitab suci. Ya, pengetahuan menyebabkan orang sombong. Tetapi kasih itu membangun. Jadi jangan berusaha mengetahui tentang pasangan atau mengetahui banyak hal. Cukup cintai saja. Makin Anda mengetahui pasangan Anda, apa yang terjadi? Karena pengetahuan itu 70% negatif. Itu saya mau membawa ke situ. Dan itu tidak usah kitab suci, logis saja. Saya makin tahu, jadi makin tahu berarti yang lain makin tidak tahu. Logis enggak? Jadi sombong atau tidak? Nah itu yang terjadi. Parahnya anak-anak kita sejak kecil sekolah yang diolah hanya pengetahuan. Jadi ketika dia makin pintar, yang terjadi makin menurut kitab suci. Dari pengalaman benar atau tidak? Nah itu. Kitab suci tidak pernah PHP. Selalu benar. Maka dalam rumah tangga saya itu sering kali sedih. Karena sering mengatakan, Romo, saya sudah tahu semua kartunya Romo. Ini berarti benar ini. Karena ketawa. Itu berarti sudah tidak ada yang baru lagi. Dan bagaimana Anda bisa mencintai kalau semua sudah tahu kartunya? Sulit sekali. Padahal Anda tidak tahu tentang pasangan Anda. Jelas tidak tahu. Karena setiap pribadi adalah misteri.
Tidak mungkin kita tahu. Yang bersangkutan saja tidak tahu kok. Apalagi kita. Maka Tuhan mengatakan jangan menghakimi. Tetapi mencintai. Pengetahuan akan membuat sombong, tetapi mencintai itu memurnikan dan menguduskan. Maka mesti belajar shifting. Saya selalu mengajarkan. Shifting from thinking to experiencing. Basa Jawane iki apa ya? Bergeser cara memandangnya dari berpikir ke mengalami. Karena yang kita alami adalah misteri. Misteri tidak pernah dimengerti dan dipikirkan. Cinta letaknya tidak di pikiran, tetapi di experience, di pengalaman, di hati. Maka experience your life. Alami pasangan Anda. Karena ada yang tidak bisa dipikirkan, hanya bisa dialami. Pengalaman selalu baru. Yang lama adalah pikiran, dia menggunakan data kemarin, data usang. Tapi experience selalu baru. Tidak pernah kita mengulangi pengalaman 2 kali pengalaman yang sama persis. Tidak mungkin. Anda ada di sini, lalu suatu ketika kita mengadakan lagi seperti ini bisa? Enggak bisa. Mungkin yang ini enggak bisa, yang itu enggak bisa. Bisa semua, duduknya sudah lain. Nanti saya enggak bisa. Nah, enggak jadi. Enggak mungkin. Karena itu experience selalu baru. Dan karena itu juga pasangan selalu baru. Kita tidak bisa mengatakan, ini pasti gini, habis ini pasti marah. Itu sudah hafal. Bukan, itu pikiran kita. Experiencing, bisa jadi hari ini sungguh-sungguh baru. Tapi pikiran kita sudah sama terus dan itu membosankan. Pikiran membuat membosankan. Experience membuat selalu baru. Jadi kalau bangun tidur, melihat pasangan, wow. Tetapi kalau bisa begitu adalah ketika kita sudah tidak terlalu memikirkan dia berdasarkan data lama. Hari ini adalah hari yang baru, kehidupan baru. Saya bersyukur bisa bangun dengan 24 jam kemungkinan dan saya akan melaluinya bersama pasangan saya. Itu yang mestinya dibuat setiap hari. Bukan, aduh besok masalah lagi. Besok masalah lagi. Bagaimana hidup begitu? Dan tentu tidak menggembirakan. Pikiran kita yang begitu. Karena kita tidak tahu sebetulnya apapun yang akan terjadi. So experience. Jangan berpikir. Susah. Berpikir tidak akan membawa kita kemana-mana. Tidak ada kebahagiaan dalam berpikir. Kebahagiaan ada di hati, di dalam mencintai. Bukan di dalam berpikir. Tuhan juga tidak ada di dalam berpikir. Tuhan ada di dalam pengalaman, experience. Yang sungguh-sungguh bisa dipikirkan, Tuhan tidak bisa ada di situ sepenuhnya. Di situ juga tidak ada iman. Apa yang masuk akal tidak perlu dipikirkan. 2 tambah 2, sebentar Romo saya novena dulu. Enggak usah, karena sudah pasti. Tetapi apakah pasangan saya bisa setia kepada saya? Itu iman. Maka Ibrani bab 11 ayat 1. Ibrani bab 11 ayat 1. Katanya ini kitab suci, jadi harus kitab suci terus. Ibrani bab 11 ayat 1. Iman bukan untuk dibuktikan, karena iman justru adalah bukti. Ibrani bab 11 ayat 1. Ibrani itu di perjanjian lama ya. Aku mengece ya ini ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi jangan membuktikan iman. Iman itu bukti ya kok malah mau dibuktikan.
Apakah rumah tangga saya di masa depan bisa bahagia, Romo? Jawabannya, iman saya mengatakan iya. Iman saya adalah buktinya. Begitu jawabannya. Menurut kitab suci, jangan dibalik. Iman tidak pernah untuk dibuktikan. Karena iman adalah bukti. Kalau yang bisa dibuktikan enggak perlu iman. Pasangan saya bisa setia enggak? Enggak perlu. Kalau itu bisa dihitung-hitung enggak perlu iman. Tapi justru kan enggak bisa dihitung perlu iman. Pasti pasangan saya setia. Buktinya apa? Iman saya. Begitu jawabannya. Menurut Ibrani bab 11 ayat 1. Maka kita perlu mendasarkan hidup kita berdasarkan iman. Terutama rumah tangga. Karena rumah tangga itu bukan sesuatu yang harus dibuktikan. Tetapi harus dijalani dengan penuh iman dan kasih. Maka pada dasarnya semua sakramen di dalam gereja bertujuan untuk kesatuan. Menjadi satu. Terutama kesatuan dengan Tuhan Yesus sendiri. Ya, bisa selanjutnya karena teksnya ya. Ekaristi. Kita bersatu dengan Kristus dalam komunio. Jadi kesatuan itu penting sekali. Komunikasi pemberian diri itu nomor 1. Maka dalam gereja seluruh sakramen intinya kesatuan. Komunio, komunio, komunikasi, komunifikasio, komunikasi lagi. Komuni itu komunikasi loh. Inilah tubuhku makan supaya aku hidup di dalam engkau. Itu komuni, menjadi satu. Ya, jadi kita semua hidup di dalam Tuhan. Demikian juga sakramen baptis. Ketika kita dibaptis, kita dipersatukan dengan Kristus dalam kematian. Dan kita dipersatukan dengan Kristus dalam kebangkitan. Sakramen-sakramen itu intinya bersatu. Dan latihannya lewat keluarga. Mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Dan latihannya berhasil atau tidak berhasil? Tidak berani jawab. Ya enggak apa-apa. Yang penting ngerti maksud saya. Ya, kita dipersatukan dengan wafat dan kebangkitan Kristus. Demikian juga teks berikutnya. Sakramen perkawinan. Ya, mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Kasih yang mempersatukan. Allah adalah kasih. Suami istri dipersatukan dengan Kristus sebagai pasangan. Jadi pada waktu dibaptis, dipersatukan dengan Kristus sebagai pribadi, ketika menikah, dipersatukan dengan Kristus sebagai pasangan. Karena itu tidak bisa dipisah, karena ketika diikat dengan Kristus, diikat sebagai pasangan. Statusnya baru. Dulu baptis sendiri, menikah bersama-sama. Dulu sendiri dipersatukan dengan Kristus, dalam perkawinan bersama-sama disatukan dengan Kristus. Maka yang bisa memisahkan hanya Kristus. Itu tak terpisahkan. Dan itu adalah jalan keselamatan kita masing-masing. Maka sakramen sungguh-sungguh menyatukan. Demikian juga minyak suci. Minyak suci adalah mempersatukan penderitaan si sakit dengan penderitaan Kristus. Dan ini efeknya besar. Begitu penderitaan kita dipersatukan dengan Kristus, penderitaan itu menjadi positif. Langsung berubah. Dari negatif menjadi positif. Bagaimana bisa? Karena penderitaan Kristus menyelamatkan kita. Penderitaan Kristus itu positif untuk keselamatan kita. Ketika penderitaan kita dipersatukan dengan penderitaan Kristus, penderitaan kita juga menjadi positif, menyelamatkan kita. Dan karena itu penderitaan langsung berubah jadi positif. Dan karena itu juga Tuhan tidak meminta kita menghindari penderitaan, tetapi memikul salib bersama dengan Kristus. Karena kemudian derita kita tidak lagi negatif, tetapi menyelamatkan untuk saya dan untuk banyak orang. Karena itu
martir diberi gelar suci karena kemartirannya. Karena dia berani menanggung derita bahkan kematiannya dan mempersatukannya dengan Kristus. Kalau mati menjadi martir tetapi tidak dipersatukan dengan penderitaan Kristus, itu bukan martir, itu ketololan. Kematian sia-sia. Kuncinya ada di persatukan dengan Kristus. Maka Anda yang menderita jangan khawatir. Persatukan derita Anda dengan penderitaan Kristus. Maka penderitaan Anda menjadi positif. Tidak lagi negatif. Dan karena itu saya tidak lagi takut menderita, karena penderitaan saya kemudian bisa menjadi jalan keselamatan. Dan itulah sebabnya Anda menderita dalam perkawinan. Yaitu disebabkan oleh kebiasaan pasangan yang menjengkelkan. Yang tidak bisa diubah, hanya bisa dipikul sampai mati. Jadi, oh ini penting, ulangi. Saya taat sama Tante Jun. Jadi kita tidak perlu takut menderita. Karena penderitaan kita bisa menyelamatkan kita dan orang lain. Kalau penderitaan itu disatukan dengan penderitaan Kristus. Karena itu Anda dalam rumah tangga menderita karena perkawinan. Karena penderitaan yang disebabkan oleh perkawinan itulah kalau dipersatukan dengan Kristus akan menyelamatkan Anda dan orang lain. Dan penderitaan itu biasanya disebabkan oleh kebiasaan pasangan yang menjengkelkan, yang tidak bisa diubah, hanya bisa dipikul sampai mati. Sudah jelas ya? Betul. Betul. Jadi penderitaan kita dipersatukan dengan penderitaan Kristus. Caranya, oke. Berbicara dengan ahli kitab suci itu susah. Caranya supaya menjadi sederhana adalah selalu Anda sendiri dalam suka dan duka terus-menerus bersatu dengan Kristus dalam hidup sehari-hari, senang dan susah. Tetapi yang paling efektif adalah ekaristi. Anda menerima Kristus dan ketika mengatakan inilah tubuhku, hosti itu artinya korban, hostia. Apakah engkau bersedia menjadi korban seperti saya? Dan Anda menjawab, amin. Itu maksudnya, Anda mempersatukan seluruh derita Anda dengan penderitaan Kristus. Rayakan ekaristi, terima tubuh Kristus hostia supaya Anda menjadi korban. Bahkan kemudian itu menjadi pilihan bukan terpaksa. Anda bisa menjadi seperti Kristus, aku datang bukan untuk melayani, tetapi bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dispose myself. Dan Anda menjadi satu dengan Kristus lewat komunio. Komuni. Makanya Anda kalau tidak terima komuni itu ada yang mengganggu. Anda tidak mengerti maksudnya itu. Tetapi yang tidak mengganggu itu, yang tidak bisa dimengerti adalah seluruh hidup kita dipersatukan dengan Kristus termasuk derita kita. Karena kemudian dalam hidup kita semuanya menjadi positif termasuk derita. Bahkan penderitaan kita kemudian menjadi jalan keselamatan. Dan karena itu sesudah dari sini tidak ragu lagi, siap menderita dengan gagah perkasa. Siap Romo. Bisa menerima pasangan yang menjengkelkan, siap Romo. Dengan terpaksa. No, bukan itu, tapi kita mulai belajar, mengerti apa yang terjadi di dalam sakramen. Karena memang kemudian seluruhnya dipersatukan dengan Kristus. Dan ini penting. Karena itu sakramen-sakramen adalah bagian dari iman. Karena itu rayakanlah sakramen-sakramen itu. Sakramen rekonsiliasi sama. Reconcile itu artinya dipersatukan kembali.
Karena dosa memisahkan, sakramen menyatukan kembali. Sering-seringlah merayakan sakramen tobat. Bapak Suci saja seringkali merayakan sakramen tobat. Tetapi memang dengan pertobatan yang terjadi. Berikutnya. Nah, kualitas komunikasi kemudian adalah ditentukan kualitas pribadi. Karena komunikasi adalah pemberian diri, maka kalau Anda mau memberikan yang terbaik, bertumbuhlah setiap hari. Persoalan Anda adalah bertumbuh, bertobat, mengubah diri, bukan mengubah pasangan. Tidak akan jadi. Karena ini adalah pemberian diri. Kalau mau pemberian dirinya berkualitas, tingkatkan kualitas pribadi Anda. Logis enggak? Logis. Komunikasi adalah pemberian diri, kalau mau pemberian dirinya berkualitas, you yang harus meningkatkan. Sehingga yang Anda berikan itu emas, bukan kertas. Anda yang terus-menerus meningkatkan diri, maka kemudian Anda akan bertumbuh terus-menerus. Kuncinya ada peningkatan kualitas pribadi. Dan bersyukurlah, saya memuji Anda semua di sini, meskipun umurnya sudah banyak, Anda tetap membaharui diri datang ke sini. Saya tidak mengatakan tua loh ya, umurnya sudah banyak dan masih tetap membaharui diri. Menurut saya, kalau sudah di atas 50 tahun, bersukacita saja. Enggak usah pusing. Karena yang bisa mencapai umur 50 itu enggak banyak. Ada yang belum lahir digugurkan. Banyak enggak? Banyak. Pada waktu 14 hari, proses nidasi menempelnya embrio ke dalam rahim, gugurnya banyak sekali. Umur beberapa bulan, gugur juga banyak. Anak kecil, kematian anak kecil di Indonesia masih sangat tinggi. Remaja-remaja naik motor, kenceng-kenceng, bablas. Anda sudah umur 50 tahun ke atas itu berbahagia saja. Anda sudah melakukan semuanya. Semua dosa juga sudah Anda lakukan. Jadi tidak usah pusing. Ya. Sudah berbahagia saja. Anda itu sudah terpilih sejak lahir. Karena itu bersyukur dan meningkatkan kualitas pribadi. Yang ditingkatkan tidak perlu yang lain-lain. Tetapi kasih dan pengampunan. Karena nanti akan tinggal tiga hal. Yaitu iman, harapan, dan kasih. Maka fokus di kasih saja. Yang lain tidak usah. Karena menurut pengkhotbah dalam beberapa hari terakhir, 2 hari lalu yang terutama, semuanya sia-sia saja. Semuanya sia-sia, semua sia-sia. Bangun pagi, pergi tidur larut malam, bangun perusahaan sampai sundul langit, sia-sia. Tidak sia-sia kalau apa yang kita lakukan itu dilakukan di dalam kasih. Karena nanti yang tinggal hanya 3 hal, iman, harapan, kasih. Dan yang terbesar adalah itu fokusnya. Yang lain tidak berguna menurut pengkhotbah. Jangan mengatakan enggak berguna bagaimana Rama? Salahkan pengkhotbah, jangan saya. Baca sendiri. Gitu. Tetapi apakah benar sia-sia? Ya. Kalau tidak diisi dengan kasih. Tetapi menjadi sungguh berarti kalau itu diisi dengan kasih. Karena nanti yang tinggal yang terbesar adalah kasih. Karena itu saudara-saudara terkasih, hidup sebetulnya simple. Simple. Wherever you are, whatever you do, be in love. Apapun yang Anda lakukan, dimanapun Anda, jatuh cintalah. Teruslah mencintai.
Bukan karena hanya perintah Tuhan dalam Yohanes. Tetapi itu satu-satunya yang akan tinggal. Yang lain tidak akan ada lagi. Apalagi cuman omongan orang. Sudah enggak usah pusing. Omongan orang itu tunggu aja 50 tahun orangnya mati, kalau enggak kita yang mati. Iya toh? Enggak usah pusing. Apa yang membuat Anda terbebani sekarang ini 100 tahun sudah enggak ada. Iya, wong Anda juga enggak ada. Artinya semuanya sebetulnya tidak terlalu penting. Yang penting adalah kasih itu. Itu juga kitab suci. Saya mau mengatakan segala-galanya karena di dalam firman. Bukan hanya yang kita terima dari ajaran manusiawi. Tuhan yang mengajarkan hal itu. Maka kita perlu. Ya. Next berikutnya. Jika orang tua, ini masalah orang tua, ingin agar anaknya berkualitas, maka orang tuanya harus meningkatkan kualitas pribadinya. Parenting itu bukan masalah anak. Parenting itu masalah orang tua. Karena parenting adalah pemberian diri. Anak itu mendownload semuanya dari orang tua. Lah dari mana? Mereka tidak kenal siapa-siapa. Saya pernah ditelepon oleh seorang ibu muda yang mengeluh tentang anak perempuannya yang kelas 8 SMP. Dia telepon kepada mamanya, "Mama, kenapa ya anakku ini," dia sebut namanya, "sulit dikasih tahu, menjengkelkan, bla bla bla." Dan mamanya ketawa. Jawabannya apa? "Ya itulah kamu persis. Waktu kamu umur 14 ya seperti itu." Karena kita mendownload semuanya, termasuk virus-virusnya. Didownload semua itu. Nggak ada filter. Maka kalau Anda ingin baik, Anda yang bertumbuh. Parenting adalah masalah orang tua, bukan masalah anak. Karena parenting adalah pemberian diri. Seperti komunikasi, persis. Kalau Anda ingin anaknya baik, Anda yang meningkat kualitas pribadinya. Cinta Anda makin besar, pengampunan Anda makin tinggi, dan kasih yang semakin besar. Itu. Relasi suami istri sangat menentukan kualitas pribadi anak-anak kita. Maka saling mencintai itu sangat penting. Keluarga adalah sekolah cinta kasih. Anda dimurnikan cintanya, Anda bisa mencintai tidak berdasarkan baik dan buruk, tetapi berdasarkan belonging. Semuanya terjadi di dalam keluarga. Karena itu mesti kembali di keluarga. Anda memurnikan cinta juga lewat keluarga. Anda mendidik anak-anak juga lewat keluarga. Dan Anda mewartakan Injil atau evangelisasi lewat keluarga. Bapak Suci Fransiskus mengatakan evangelisasi sama dengan bersaudara. Itu evangelisasi. Sesederhana itu. Kalau Anda bersaudara dengan siapa-siapa, bersahabat dengan siapa-siapa, Anda sudah mewartakan Injil. Karena apapun yang kalian lakukan terhadap saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Itu yang terjadi. Next slide. Prinsip dasar dari komunikasi adalah 1 Korintus 13, yang adalah kasih. Prinsip dasar komunikasi. Yaitu percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu berarti saya yang terus-menerus bertumbuh. Saya yang terus-menerus terbuka. Karena mencintai berarti membuka diri. Include other people. Proses inklusi. Membuka diri supaya orang lain menjadi bagian dari hidupku. Bukan karena prestasinya, tetapi karena siapa dirinya. Dia adalah Kristus. Menurut Matius 25. Apapun yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Maka itu adalah proses
Dan karena itu fokus saja bertumbuh secara pribadi. Fokus bertumbuh secara pribadi setiap hari. Dan tidak usah banyak-banyak pertumbuhannya. Menurut saya, 2 hal saja. Makin mampu mengasihi dan makin murah hati mengampuni. Coba fokus di situ saja setiap hari. Dan medannya tidak usah milih tempat lain, keluarga sendiri. Karena itulah yang paling menyebalkan, dialah yang paling membahagiakan, dialah yang paling segala-galanya. Tidak ada orang lain yang lebih seperti itu. Tetapi dia jugalah yang mau bertahan dengan saya dalam untung dan malang. Dan itu adalah proses yang terjadi seumur hidup. Percaya segala sesuatu, ini 1 Korintus 13. 1 Korintus 13. Percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Dan itulah kasih. Itulah love. Konkret sekali. Cinta itu sangat konkret. Karena itu mencintai Tuhan tidak cukup. Karena kalau mencintai Tuhan itu gampang karena tidak konkret. Tapi mencintai saudara-saudari kita itu yang sulit. Karena itu mengenal Allah adalah mencintai saudara-saudarinya. Barang siapa mengasihi, dia mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih. Dan karena itu Anda dipertemukan oleh orang-orang yang tidak akan pergi meskipun mengalami kesulitan besar. Meskipun Anda menyebalkan. Siapa yang merasa bahwa pasangannya sungguh-sungguh menyebalkan? Tidak usah angkat tangan, enggak apa-apa. Saya hanya mau membalik. Anda juga menyebalkan sekali bagi pasangannya. Jangan lupa itu. Tetapi itulah perkawinan. Maka yang paling penting saya yang bertumbuh. Makin utuh, makin baik, makin terbuka, makin sabar. Berikutnya. Dengan demikian komunikasi juga bertumbuh semakin berkualitas. Keterbukaan adalah prinsip dasar komunikasi. Kesediaan untuk menerima dan menjadi orang lain bagian dari hidupku. Dan itu bisa kita lakukan karena yang menentukan saya. Kalau orang lain yang menentukan orang lain, bukan saya. Maka yang bisa kita ubah adalah yang ada di dalam genggaman saya, bukan di genggamannya orang lain. Yaitu kita terus-menerus meningkatkan diri kita. Sebetulnya hal praktis, yaitu meningkatkan kualitas pribadi. Dan untuk meningkatkan kualitas pribadi, ada satu prinsip dasar juga. Yaitu di dalam Yohanes bab 6 ayat 63. Roh yang memberi hidup, badan tubuh sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataanku adalah roh yang memberi hidup. Maka proses pertumbuhan yang paling baik adalah membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Itu ujungnya. Karena yang duniawi, yang badani sama sekali tidak berguna. Tetapi roh adalah pemberi hidup. Saya kira saya harus berhenti di sini supaya bagian timer tidak cemas. Karena sudah 15 menit, 10 menit, orang rampung-rampung ngomong saja, ya sudah berhenti. Nanti ketemu lagi ya. Oke, terima kasih. Ladies. Kita beri tepuk tangan yang meriah, Romo Bono.